si jagung rebus, kacang rebus, singkong rebus. Ya. Sehat. Jangan jahe. Merdeka. Hari ini saya ingin sedikit sharing tentang kenapa kita harus menjalankan bisnis eco-racing, ya. Kemudian sesuai dengan materi yang di-share kan 7 langkah sukses, ya. Saya yakin teman-teman udah hafal nih. Sudah hafal tentang 7 langkah sukses, tapi prakteknya saya nggak tahu, ya kan? Prakteknya nggak tahu. Kalau ngafalinya mah gampang, prakteknya nggak. Nah, saya ingin ngupas Quran surat Al-Asri, ya. Demi masa. Ya. Pertama, di situ poinnya adalah tentang waktu. Betul ya? Ya. Demi masa. Sesungguhnya Allah sendiri bersumpah dengan waktu. Ya, ini Allah yang mengatakan. Ya, Allah sendiri bersumpah dengan waktu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam Kerugian. rugi. Ya. Artinya ya kita ini termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Kecuali iman, orang-orang yang beriman Dan bertakwa. dan Beramal amal soleh. 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 Ya kan? Ini poinnya. Beriman dan beramal soleh. Pertama kita berdua waktu. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Dan nasihat menasihati, Dalam kebaikan. nasihat Kebenaran ya. dalam kebaikan dan poinnya sabar. Poinnya gitu. Saya ngambil poin-poinnya saja ini. Terus kemudian apa hubungannya dengan 7 langkah sukses? Jadi kita saat ini berpacu dengan waktu. Antara amal kebaikan kita sama amal keburukan kita itu mana yang lebih banyak? Ya, kita sendirilah yang menimbang. Ya, mana yang lebih banyak antara kebaikan dengan keburukan. Ya, ya mudah-mudahan kita lebih banyak kebaikannya. Ya kan? Amin. Dan untuk mendapatkan kebaikan tadi, maka yang pertama, ya, karena supaya kita tidak dikatakan sebagai orang yang merugi, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanamkan keimanan atau tauhid. Ini yang paling penting. Ya. Nah, kemudian tidak cukup dengan tauhid saja, kita harus beramal soleh. Artinya bekerja, berbisnis, termasuk eco-racing ini adalah bagian daripada amal soleh. Kita tadi tauhid sudah meyakini bahwa eco-racing, tadi sudah juga menyampaikan bahwa eco-racing ini insya Allah bisnis sesuai syariah, visi misinya bagus, komunitasnya bagus, orang-orangnya juga ada di dalam bagus gitu kan, seperti itu. Marketing plan-nya adil, segala macam. Nah, kemudian kita di sini disuruh untuk nasihat, memberikan nasihat. Jadi ketika kita prospek, sebenarnya kita itu memberikan nasihat kan? Iya. Ya, nasihat kan? Ya, misalnya Pak Supandi udah kerja berapa lama Pak? PT Pak? 20 tahun lebih. Nah, misalnya ini dalam rangka prospek kan? Udah gadis Wah. tuh ya. Mau nikah. Mak, 20 tahun lebih apa Bapak nggak kepikir nanti masa depannya bagaimana? Terus apa Bapak nggak kepikir nanti kalau seandainya Bapak sudah nggak sanggup lagi bekerja, terus Bapak tidak punya penghasilan, gitu kan? Itu kan sebenarnya kita memberikan nasihat, betul nggak? Tuh. Prospek itu kan kita menasehatin calon mitra kita untuk dia punya pandangan jauh ke depan, dia mempersiapkan untuk memiliki bisnis,
dia mempersiapkan untuk passive income, dia mempersiapkan income yang besar, kesejahteraan keluarga, impian yang belum tercapai, membantu banyak orang. Itu kan nasihat-nasihat, ya kan? Nah, jadi tahapannya kita masuk ke sini. Jadi kita jalankan bisnis eco racing ini sebenarnya perintah dari Quran surat Al-Asr, ya kan? Nah, setelah kita memberikan nasihat, maka kita harus sabar. Ya, mau sabar ya. Siapa sabar? Sabar terus. Sabar terus. Nah, sabar itu bukan nggak ngapa-ngapain. Udah habis join, udah diem di rumah rebahan, Facebookan, sabar aja. Sabar Kalau aja. dipukul orang, habis Sabar. batas sabarnya. Kacau. Jadi sabar ini ya justru melakukan ya 7 langkah sukses. Ya. Ketika kita melakukan 7 langkah sukses, kita sebenarnya menerjemahkan makna sabar. Ya, entah kan masih ingat nggak duplikasi 2? Masih ingat ya? Bulan pertama, ya, closing 1, ya, kanan 1, kiri 1, akumulasinya 2. Bulan kedua 2, 4. Bulan ketiga 4, 8. 8. Paham ya? Duplikasi ya, duplikasi 2 ya. Bulan keempat 8, 8, 16. 16. Bulan kelima 16. 16, 32. ketiga 2. Bulan ke-6 32, 32. 64. 64. Bulan ke-7 64. 64, 4. 128. 128. Bulan ke-8 128, 128. 200. 256. Motor kan? Betul nggak? Iya. Di bulan ke 100. Bukan ini kan udah 100, ini 100 ini 100. lebih ya. Iya, maksudnya tetap lebih. Artinya kan kita sudah qualified 100 kanan, untuk 100 dapat kiri. motor, betul kan? Iya. Motor. Kan di bulan ke-8. Inilah makna sabar itu. Jadi ada banyak orang-orang yang muntaber, tetanus. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Tahu tetanus? Terdaftar tanpa status. Terdaftar tanpa status. Terdaftar tanpa bonus. Gue. Terdaftar sih sebagai mitra eco racing, tapi ditanya bonus, ada bonus nggak? Nggak ada. 50.000 Pak. Sama. Aku udah dapat bonus. Udah Aku dapat? kemarin dapat bonus dari Pak Dool 50.000. Nah, jadi ini loh makna sabar. Kita perlu sabar dari bulan pertama sampai bulan ke-8. Pas sabar apa lagi dari lahir? Bisa diganti nama ini. Ya kan? Nah, tapi ketika kita bisa mencapai tingkat kesabaran, khususnya di eco racing ini sampai di bulan ke-8, maka di bulan ke-9 jadi berapa? 256 berapa? 512. Kalkulator. 512. 512 ya kan? Di bulan ke-10 512. 512 ya 5 12 1024 ini sudah di sini sudah Mobilio. Selisihnya cuma Betul kan? Hanya selisih 2-3 bulan 2 lah ya. bulan, 2 atau 3 bulan dari proses kesabaran tadi yang kita lakukan dari bulan pertama sampai bulan ke-8 ya. 10 Pak. Ya bulan ke-10. Terus sampai ini kan nanti terus sampai Pajero sampai 1M. Itu hanya selisih 1 bulan 2 bulan aja. Betul nggak? Ya. Ya kan? Nah, banyak yang muntaber tuh di sini. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Gitu. Silakan Bu. Ya. Ya. Masuk. Ya. Sana boleh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Bang. Ya, Lip. Itu sih. Nah, makan jagung dulu. Sini. Duduk Lip, sini. ini Lip. Ini mau izin Ustaz? Hah? Lip. Lanjut Ustaz ya. Nanti Ustaz yang lebih ini kan lagi lah. Jadi kita review sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, Ustaz mohon izin saya sedikit menyampaikan review tentang Quran surat Al-Asyr ya. Dimana kita ada waktu ya. Allah bersumpah demi waktu ya, bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang merugi ya, kecuali beriman dan beramal soleh. Beriman ini tauhid ya, keyakinan kita, termasuk sukses atau tidaknya di bisnis ini. Kalau Pak Martin, salah satu founder PT BES, mengatakan 2 saja kuncinya sukses di bisnis eco-racing ini. Apa? Yakin, lakukan. Yakin, lakukan, itu saja. Yakin nggak? Ya, ini kan kaitannya dengan tauhid juga, ya kan? Yakin bukan hanya sekedar yakin sama Allah, tapi yakin ini bisnis ini, yakin dengan PT BES, yakin dengan eco-racing. Nah, kalau sudah yakin, lakukan. Ya, yakin, lakukan. Ini kaitannya dengan keyakinan, iman. Maka nggak cukup dengan iman, ya, kita butuh beramal soleh. Nah, setelah itu kita nasihat. Jadi kita niatkan bahwa ketika kita prospek, ketika kita mengedukasi calon mitra, kita memberi nasihat, kita menjalankan perintah surat Al-Asr. Nasihat menasehati dalam kebenaran, dalam kebaikan, nasihat menasehati dalam kesabaran. Nah, maka sabar inilah kuncinya adalah di 7 langkah sukses. Ya. Jadi ini ya, dari bulan pertama sampai bulan ke-8 inilah tingkat kesabaran kita diuji. Ya, sabar nggak kita? Ada yang baru sebulan, 2 bulan udah. Makanya teman-teman, menurut saya ini tergantung masing-masing ya. Kalau saya, kenapa saya mentarget di bulan ke-4? Ya. Karena memang jujur tingkat trust orang ya, ketika kita terlalu lama belum capai reward, itu memang turun tingkat trustnya. Tapi ketika kita percepat ya, di bulan ke-4 ya, itu akan lebih cepat naik tingkat trustnya orang itu. Ya, maka saya mentarget di bulan ke-4 ya, 5 motor ya. Molor-molor pun paling nggak di bulan ke-5 atau bulan ke-6. Kenapa? Tentu saya realistis ya. John Doe sendiri 3 bulan terima motor ya kan, realistis. Dia keluar dari penjara nggak punya apa-apa, 3 bulan terima motor. Dan banyak yang kadang 3 bulan, 4 bulan udah terima mobilio. Artinya masih realistis lah. Kenapa? Karena saya sebenarnya ilmu MLM ya udah karena petualang ya. Ya Sob ya, dari sana sini petualang MLM. Di ekspor. Petualang. Jadi ya udah ini lagi sebenarnya, udah ya ilmunya itu aja sebenarnya. 7 langkah sukses ini semua MLM ada. 7 langkah sukses ini tinggal aplikasinya. Jadi ya tinggal kita percepat. Ya. Nah, jadi intinya sabar ya. Bukan nggak ngapa-ngapain ya. Sabar itu tetap melakukan action. Nah, kaitannya 7 langkah sukses. Ya. Nah, 7 langkah sukses masih ingat poin pertama? Sikap. Salah. Sikap. Salah. Impian. Iya. Wah. Yeay. Itu harusnya. 100.000. Jadi 7 langkah sukses itu ini harusnya hafal. Impian. Oh iya. Jadi kita tidur dulu yuk. Iya. Yang kedua, Pertama, yang pertama. impian. Impian. Ya. Jadi impian ini bahan bakar. Enggak, ibarat mobil kalau nggak ada bahan bakar bisa jalan nggak? Sama kita ini juga.
kita kalau nggak punya impian, nggak jalanin bisnis eco racing ini berat, betul nggak? Nggak punya impian, gimana? Nggak jalan mobilnya. Ibarat kita ini kendaraan. Nah, tapi tentu impian itu harus realistis. Misalnya contoh nih, ini saya pegang ikan. Misalnya nih ya, ini ikan. Ada kucing. Kucing suka ikan kan? Kira-kira kalau ikannya saya taruh di sini, kira-kira diloncatin nggak? Diloncatin kan? Kenapa? Karena realistis bagi si kucing. Mampu Tapi kalau ikannya saya tempel di langit-langit, kira-kira diloncatin nggak? dilihatin aja. Dilihatin aja. Nah itu impian. Nggak cuma dilihatin, pasti ngeong-ngeong. Itu jadi itu sama, kita pun juga begitu. Kita boleh punya impian tapi ya realistis. Jangan baru gabung sebulan, 2 bulan, belum punya belum pernah bisnis MLM, impiannya mau langsung 1 miliar. Ya enggak, kan PTP juga memberikan tahapan-tahapan, betul nggak? Dari motor, mobilio, pajero baru 1 miliar gitu kan. Itu sama, impian juga seperti itu. Jadi impian juga kita tetap harus bertahap, proses, jalanin proses, realistis, ya bisa dicapai nggak? Masih bantah. Gitu, ya. Yang kedua, Daftar nama. daftar nama. Mana eta paling apal daftar nama. Impian mana kalau mimpi. Oke, nah sekarang supaya kita nggak cuma sekedar teori-teori, saya pengen tanya nih teman-teman, bener nggak sih punya impian teman-teman? Punya. Bener nih. Atau apa Neng. impiannya? Saya tanya Udah dulu. lagi ya. Neng, impian lo apa? Impian ambil apa ya? Ah, Naik haji. naik haji. Hah? Umroh. Umroh. Naik haji lagi pandemi. Umroh dulu. Kuotanya nggak mau apa. Umroh dibalikin lagi. Jadi impian itu ada yang sekedar ingin, ada yang harus. Enggak sih, harus sih. Harus ya? Wajib. Bener ya? Kapan? Nah, Pengennya tahun depan. impiannya itu harus pakai metode SMART. Cerdas. S-nya ini apa? Spesifik. Ya, harus spesifik. Umroh. Umroh kemana ya? Umroh ke Mekah lah. Masa umroh ke Tanjung Umah? Ya. Tiba ada itu. Ada kawas itu dan tiba. Iya kan? Ya spesifik maksudnya. Kalau pengen mobilnya mobil apa? Ya, warnanya warna apa? Ya kan, tahunnya tahun berapa? Cc-nya berapa? Itu spesifik. Iya kan? M-nya apa M? Measurable. Mensurable. Dapat dilakukan. Ya, kira-kira kita punya impian kita itu realistis nggak? Kayak kucing tadi loh. Kalau segini dia masih mungkin untuk meloncatin, tapi kalau udah ditempel di sana nggak mungkin gitu kan. Sama kita, impian gue pengen punya apartemen 20 lantai. Wah, itu kan nggak sulit. Lantai 20 maksudnya. Saya pengen punya apartemen di lantai 20. Ya, itu mah biasa standar, paling juga sekitar harganya berapa? Paling 250 juta dapat Itu kok. tuh. Ya, 250 juta iya di situ. Jangan sampai juga pengen nikah lagi padahal belum nikah. Ya kan Pak Ustadz? Iya, Pak Ustadz. Tanya sebelahnya. Ada Ibu Ustadz. Urusannya nanti. Urusannya nanti ya Pak Ustadz. Oke ya, spesifik ya. Measurable ini dapat terukur ya. Terukur maksudnya achieve, A-nya achievement, dapat dilakukan. Ya. Terukur dapat dilakukan, R-nya realistis. Ya. T-nya timely. Ada batas waktu. Kapan mau umroh? Ya kapan-kapan. Nah, itu nggak ada timely. Sebagian terus. Kapan pengen punya mobil? Ya kapan-kapan. Nah, itu nggak ada timely. Ya kan? Jadi tetap harus spesifik, ya, dapat dilakukan, terukur, realistis, dan punya batas waktu. Yang kesini yang itu. Gitu. Yang ada jadi. Oh ya. Yang nggak ada jadi. Ya. Kemudian daftar nama, benar nggak punya daftar nama, Neng? Pak. Neng punya daftar nama.
ya tertulis. di ini di kontaknya. Nah, ya. Itu. Jadi gini loh. Kita itu kan pengen sukses, pengen berhasil, pengen reward, tapi kita nggak mau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh top leader kita. Jadi gini, misalnya di sini ada mesin sosis. Ini saya masukin ayam. Ini ayam, masukin ke mesin ini. Keluarnya di sosis apa? Saya. Sosis ayam. Ini saya masukin daging kambing. Keluarnya di sosis apa? Kalau Nggak mungkin jadi martabak, betul kan? Jadinya sosis kambing. Masukin sapi, keluarnya jadi sosis Daging sapi. sapi. Masukin daging sapi, Mas. Iya, Iya, gitu. bukan masukin sapi, Mas. Iya, maksudnya. Ini alat. Harus ini kan Harus mensuruh harus disiluman. harus cipu dong. Masukin sapi. Jadi ini mesin, dia akan mengeluarkan apa yang dimasukkan. Betul kan? Betul. Nah sama, bisnis ini juga seperti itu. Sistem itu siapapun yang ngikutin sistem, entah dia sarjana, entah dia lulusan SD, entah dia ustadz, entah dia bukan, kalau dia ngikutin sistem tetap jadinya sama. Bukan itu keambil. Ya Entah kan? dia ustad, entah dia bukan gue. Ya masa sebalik tadi ustadz bukan kan sebalik. Nah jadi ini ya, daftar nama itu bikin nih. Saya Nama. masukinnya buatin dong. Kenapa harus ditulis ya? Supaya kerja kita itu terstruktur, terpola. Ya hari ini saya sudah prospek Pak Supandi, alhamdulillah closing, teng, gitu kan? Ya kan? Besok siapa lagi? Pak Tino. Nah, ingat ya kemarin saya kemarin sudah ngobrol sama Pak Supandi. Daftar nama kita itu bisa jadi ada juga di daftar nama orang teman kita, betul nggak? Jadi ini siapa duluan, siapa yang paling intens, siapa yang paling cepat, siapa yang paling dekat. Ya itu daftar nama. Jadi daftar nama saya ini bisa jadi mungkin ada juga daftar nama Pak Nur. Pak Nowo kenal sama Pak Nur, saya juga kenal sama Pak Nur. Ya sama-sama kita prospek siapa yang duluan closing kan kayak gitu. Mau dia mau ikut ya. Ya, seperti itu. Ya kan? mending itu Pak Reza. Tamu saya kenal kan. Berarti kan kita rebutan. Siapa yang mau closing kan gitu. Keroyokan ya. Nah, jadi supaya apa tercatat, ya tercatat. Jadi usahakan buat, saya sarankan teman-teman buat, nggak mahal kok beli buku satu lembar. Udah dibagiin kemarin kan? Catat aja. Buat beli buku, tulis pagi-pagi itu kita daripada bingung-bingung ngomong, lihat daftar nama. Si Anu nih kayaknya potensial nih. Oke. Prospek, WA, chatting, telepon, bikin janji segala macam. Ya. Jadi usahakan punya impian, punya daftar nama, ya. Kita harus sepakat nih, Ustaz. LBA minggu depan harus ditagih, harus dibawa daftar namanya, ya. Ya, sepakat supaya kalau enggak kita enggak sulit ini, ya. Mulai besok sudah buat daftar nama seperti ini, ya. Daftar nama. Ya. Kemudian yang ketiga, Buat janji. Alat bantu ya. konsumsi produk dulu. Ya. Konsumsi produk. Pakai produk Pakai. Ya. PCA. Jadi bisnis ini FO, first order itu sebenarnya bukan untuk dijual, Betul. Untuk sendiri. untuk dikonsumsi. Supaya apa? Ya supaya kita bisa cerita, supaya kita tahu Testimoni. manfaatnya, supaya kita ngerasakan gitu loh. Ya kan? Testimoninya jadi real. Ini sudah tes produk semua kan? Sudah. nyoba semua Sudah. kan? Ibu ya? Siapa yang nyoba Econnect? Ustaz. Kenapa pada ketawa? Saya belum. Katanya suruh konsumsi. Dibilang konsumsi ekonomi pada ketawa. Apa maksudnya? Biasa aja Maksudnya, teh. Hamil Maksudnya- aja. Saya ambil kalau ambil Econnect. Kemudian yang keempat, Ayo. Buat janji. buat janji. Buat janji. Ya. Ya. Buat janji ya. Bukan curhat, bukan ngobrol,
bukan ngalur ngidul cerita. Apalagi gibah. Iya. Jadi tugas kita telepon, chatting itu hanya buat janji, ya. Warning, garis bawain, jangan pernah menjelaskan bisnis eco racing di telepon, ya, atau ngechat jelasin apa, marketing plan pakai chatting, capek banget gitu kan. Jangan, ya. Usahakan sekedar buat janji. Kenapa? Karena ketika kita buat janji, tujuannya kita ketemu. Nah, dengan ketemu itu, kita tahu bahasa, respon, interaksi orang itu suka atau enggak. Matanya. Hah? Dari tatapan matanya. Iya, banyak dari bahasa tubuhnya kita Dan tahu. dari aura wajahnya. Iya. Dia punya duit apa enggak maksudnya? Soalnya Iya. ada tinggalin aja ngapain? Iya. Kalau Teteh bisa baca dia ini orangnya punya duit apa enggak. Dia indigo khusus melihat Saldonya yang sudah sekian, enggak, gitu. sekian saldonya. Jadi kalau kita saldo di rekeningnya banyak kan, kalau mau tarik uang juga yang belakang tuh biar lihat. Wah. Kalau rekeningnya cuma 300.000 lagi gini ya. Kalau mentor saya ngajarin kalau uang duit saldo kita lagi banyak, pura-pura jatuhin kunci, nunduk kan kita kan. Nunduk. Nah, orang di belakang ngeliat semua tuh. Habis itu dirampok. Oke, kelima buat janji Presentasi. presentasi. Ya, presentasi. Nah, ingat presentasi ini posisikan kita itu berada di atas bukan di bawah. Posisikan kita selaku pemberi peluang, bukan ngemis-ngemis minta peluang. Pak, Pak, ayo Pak, jangan sama aku Pak. Aku tinggal berapa poin lagi nih Pak, untuk dapur ini Pak. Jangan. Ya, jangan. Kalau apa? Aku udah lama nggak closing ini. Nah, jangan juga gitu ya. Iya. Untung ya tetanus. Masih semangat. Semangat. Iya. Ini tim paling semangat ini. Tim T luar biasa. Kita. Ya. Presentasi ya. Presentasi itu usahakan. Jadi pengalaman nih kemarin saya di Capri Mall. Presentasi pertama ibu-ibu, dia ini pengurus partai. Di DPP lagi dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, Mas, aku nih nggak punya waktu Mas, aku nih sibuk, aku nih orang partai. Oh gitu ya. Jadi dengerin. Terus kemudian ketika jelasin itu, kita juga jangan turun, jangan keder, mentang-mentang dia pengurus partai, apalagi di pimpinan pusat, terus kemudian kita down. Enggak. Usahakan kita itu naikkan level kita sama dengan dia. Saya bilang, Bu, saya juga pernah jadi tim sukses. Saya juga pernah aktif di partai dari 2002 sampai 2014 saya aktif di partai, Bu. Dia bilang, saya pernah jadi tim suksesnya Pak Ria, gitu. Oh dia kebuka, saya yang semua desain, semua saya yang desain kan gitu. Wah, selevel kan gitu kan. Wah, aku sibuk. Nah, jadi buat dia penasaran. Oh, kalau saya nggak suka sibuk Bu, saya sukanya santai tapi banyak duit. Wah gitu kan. Kalau sibuk banyak duit mah biasa, santai banyak duit itu yang bikin dia penasaran kan gitu kan. Meskipun nggak closing, paling tidak buat dia penasaran. Oke, ayo kabur. Prospek lagi satu lagi di Capri Mall, dia marketing properti. Dia bilang, oh Mas, aku mau bisnis tuh yang real saja. Loh, emang ini nggak real? Saya bilang kan, produknya ada, kan real. Terus marketing bonusnya ada, rewardnya memang benar-benar dikasih. Ini bukan bohong-bohong loh rewardnya ini. Dia bilang gitu kan. Nah, terus dia cerita, Mas, aku kemarin temanku mobilnya Agia pakai eco racing, terus itu mogok-mogok rusak atau kenapa lah katanya kan, dia bilang gitu kan. Mobilnya apa Bu? Mobilnya apa? Agia. Oh Agia. Tak tunjukin mobilnya Pak Febri ya, yang yang mobil terbaru, mobil mewah, bukan mobil sportnya yang Jaguar. bukan, satu lagi tuh si yang ada di videonya itu Yang iya. eh, Lamborghini.
Lamborghini. Nah, jadi Lamborghini Lamborghini. dimasukin eco racing kan Pak BBM pas dia ngisi bensin dimasukin tuh beberapa eco racing. Tak liatin, Bu, mobil temen ibu kan baru Agya, kan? Itu pun katanya rusak-rusak. Ini dia bilang Lamborghini dimasukin eco racing gak ada masalah. Lamborghini berapa harganya Bu? Ya, miliaran. Agya apa paling berapa? Bilang gitu kan. Diam dia, nggak berani ngomong lagi gitu kan. Nah, terus Mas, aku tuh nggak bisa Mas kalau target kebutuhanku tuh sebulan tuh 20 juta. Jadi kalau aku nggak punya penghasilan 20 juta nggak bisa. Bu, di sini yang punya penghasilan ratusan juta itu banyak Bu. Bukan 1 2 dia bilang gitu. 20 juta mah nggak biasa, itu baru kemarin join saya bilang begitu kan nomornya. Naik kan ya. Jadi kadang-kadang memang kita butuh gitu ya, ketika kita presentasi, kita direndahkan orang, kita naik. Supaya apa? Kita nggak rendah gitu. Ya, meskipun nggak closing nggak apa-apa. Tapi dia bikin penasaran. Ya gitu kan. Nah, jadi jangan kita down, makanya mental. Sekali lagi, mental itu penting. Kita mau ngadepin siapa? Kita nggak. Tapi bukan berarti terus orang ini sudah sopan sama kita jadi sombong, jangan juga ya. Kita harus samakan gitu kan. Gitu. Ya. Presentasi, ya. Kemudian yang keenam, apa lagi? Follow up. Impian, daftar nama, Follow up. konsumsi produk, Presentasi. ini apa ini? Buat janji. Buat janji, presentasi, follow up. Follow up. Ya, Bukan alat bantu dulu ya? bukan follow up dulu, Habis presentasi follow up. follow up. Nah, kenapa? Karena jarang. Ada nggak? Ustadz punya pernah sekali presentasi langsung closing? Ya, enak. Ada. Pertama kali dia ketemu langsung closing. Ya, Ada. Berapa kali? satu aja. Sekali aja. Coba. Ustadz, ya dari sekian banyak satu. Pak Nowo? Mungkin apa namanya? Karena nggak enak mungkin Ustadz. Ini dia udah diproses orang berapa kali, penasaran. Oh, dia pernah Menurut ngeliat. saya kalau Ustaz ngajak, saya mau. Karena Ustadz ya. Ambil ya apa duitnya di lemari, langsung gitu-gitu ke Ustaz gitu. Rezeki Gimana Ustaz. sih? Ya, Pak Nowo pernah? Maksudnya yang mana ya? Sekali prospek Oh, nggak ada. langsung closing. Mas apa? Belum. Istri. Waktu Bandi? Istri. masih proses. Mbak, ya. berarti belum. Iya kan? Belum. Tetes sama Neng Amel berapa kali sampai closing? Bahkan udah kenal lama kan? Langsung closing Enggak. begitu? Enggak ya? Mikir-mikir dulu kan? Tapi ya dia auranya memang. Iya, tapi enggak mikir-mikir dulu tapi kan dia kan tetap. Oke, gitu ya. Enggak, Amel ngobrol dulu. Amel bilang nanti ya, Amel ngomong dulu. Iya, artinya Kan, gitu waktu maksud gue. ketemu pertama kali dikenalin ekorasi nggak langsung closing kan? Enggak, Teteh juga nggak nawarin. Nah, Nawarin artinya- tapi kan bawa-bawa ini kan, bawa-bawa produk. Terus dia bilang apaan itu? Soalnya Teteh tahu dia kan agak ini sama MLM. Iya. Karena saya tahu riwayat dia, jadi pendekatan Iya. Riwayatku. yang namanya Alergi, jangan langsung alergi. gitu ya. Alergi. Ah, itu kan ini dulu namanya. Basa-basi dulu, muter-muter dulu gitu ya. Apa tuh yang Mas? Passing leading. Nah, passing leading. Ya. Jadi memang follow up ini ya memang penting. Kadang-kadang kita fokus presentasi, lupa follow up. Di follow up orang lain ya kayak Ustaz lah. Orang lain yang presentasi, Ustaz yang closing. Kan enak kayak gitu kan. Nah, kalau bisa kayak gitu juga kita. Ya kan? Ketemu orang udah dijelasin. Jadi kita nggak capek-capek jelasin gitu ya. Oh, Pak, aku udah tahu eco racing. Oh, udah tahu. Ya udah kalau gitu langsung join ya. Nah, kan enak gitu kan? Kan enak ketemu yang kayak gitu. Ini apa? Adino, Pak. Nah, Adi. dia bilang. Jadi Adi datang, Ustaz ada ini nggak formulir ada ya? Ah, tulis Pak Dino. Pada Mau tulis? Udah closing belum, Pak? itu Udah closing. Belum ada uang kan. Jadi tinggal saya closing aja. ya, mudah-mudahan sama Closing. sama di closing. Tapi Ya, bukannya ada etika. Hah? Bukannya ada etika. Sebenarnya etika itu tergantung si prospekan, ya. Dia nyamannya dengan siapa? Iya. Ya kan kembali lagi. Iya. Ya, dia nyamannya dengan siapa? Mau ikut juga tuh. Sama lah Pak Nur nanti nyamannya dengan siapa? Dengan Ustadz, dengan Pak Nowo atau dengan saya? Nanti kalau namanya Pak Nur, saya yang closing. Saya yang closing. Kalau sama saya kayaknya enggak. Enggak. Karena dia sudah berantem sama istri saya. Jadi biar saya yang maju. Sudah berantem Biarkanlah sama Adinda saya. yang maju. Tapi kata Saruli, ya mau sama Pak Nowo, mau sama saya juga yang penting tetap di bawah saya.
Iya Nah, kan? semua ada di bawah saya. Sekarang kan saya banyak ngalah, jadi mana yang ada, bilang. Pak Juwanto kan kenalnya dengan saya, ayo usul apa, di siapa lagi, ayo. Main tadi per wilayah aja, saya kenal sini, umpamanya saya ketahui dia nanti gitu aja. Saya belum bergerak di masalahnya, masih Ustaz ini kan bina. sekarang posisinya udah membina saja. Kalau yang nggak mau dibina, dibinasakan. Iya, binasakan. Siapa yang tidak mau dibina dibinasakan. Oke, follow up ya. Jadi penting ini follow up. Ini banyak kita loss-nya di follow up. Sakit loh kalau seandainya saudara kita di closing orang lain. Iya. Betul nggak? Iya kan? Kita punya saudara di closing sama orang. Aduh, apalagi orang yang udah kenal lama di closing sama orang lain. Aduh. Itu namanya Partner. pelakon. Pagar makan tanaman. Oke, ini follow up ya. Kemudian yang ketujuh, Alat bantu. alat bantu. Alat bantu. Alat bantunya apa aja? Ya produk. Richard, Richard. produk, website. Nah, itu alat bantu. Testimoni, YouTube, Facebook Ads, Google Ads. Upline itu alat bantu nggak? Alat bantu. Ustadz Waluyo ini alat bantu kita. Iya kan? Ustadz Alpan. Ya. Saya berapa kali ngajak Ustadz Alpan. Ya tadi mau ngajak Ustadz Waluyo tiba-tiba cancel orangnya. Nah itu saya memanfaatkan alat bantu. Saat ini ada kelas kakap nih, ketua KPU, ya. Ya kan saya butuh edifikasi. Karena kalau saya maju sendiri itu berat. Saya butuh edifikasi Ustadz Waluyo ke ketua KPU. Nanti saya bilang ke ketua KPU, Pak, ini Ustadz Waluyo, dia seorang ustadz, dia punya yayasan, dia punya pesantren, dan dia udah terima reward. Nah itu paling kuat itu. Beliau sudah terima reward di bisnis ini, itu akan lebih trust. Dia akan lebih dengerin Ustadz Waluyo daripada dengerin saya, meskipun kenalnya sama saya. Itu pentingnya alat bantu. Jadi jangan disia-sia, jangan diganggurin alat bantu itu, ya, digunain. Nah jadi ini 7 langkah sukses ini, ya, inilah sebagai, ya, langkah kita, ya, implementasi dari sabar ini gitu loh. Kita melakukan ini dengan sabar, ya. Jadi sabar itu bukan nggak ngapa-ngapain. Sabar itu ya melakukan sesuatu. Ngapain ya? Harus bikin impian, bikin daftar nama, harus konsumsi produk, harus buat janji, harus presentasi, harus follow up, dan harus memanfaatkan alat bantu. Nah jadi pertemuan bulan berikutnya LDA, apa yang harus disiapkan? Daftar Daftar nama. nama, ya. Harus membuat daftar nama. Nanti dari daftar nama itu challenge. Siapa yang paling banyak ya Ustaz ya? Ustaz ngasih Ekonek kopi. atau apa? Nah, ekonek. Yang paling banyak membuat daftar nama Kasih daftar souvenir. dia dari Ustaz Waluyo. Dapat motor. Dapat motor. Gambarnya. Dari saya ke Banyak saya. lembarnya tuh banyak Hah? orangnya. Orangnya, Banyak lembarnya satu. orangnya, Itu yang Amel minjem HP orang. Tapi nggak ada. orangnya. Iya. Oh banyak di Facebooknya. Dia nyengir aja itu 500 orang yang lain. Bayang. Jadi mereka suka saya nyengir, bukan saya suka saya jualan. Followernya banyak loh. Nah, Itu baru nyengirnya aja ya. iya. Baru nyengir itu memangap. Ya, jadi ini minggu depan kita buat daftar nama paling banyak dapat hadiah dari Kalori. Baik, mungkin itu saja sharing saya. Ya, ada pertanyaan atau diskusi untuk 7 langkah sukses. Ya, nggak perlu detail lah, karena ini paling tidak ini luar kepala teman-teman harus apa. Ya, impian, daftar nama, konsumsi produk, buat janji, presentasi, follow up, alat bantu. Oke, baik. Kalau tidak ada, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mungkin Ustadz Waluyo mau menambahkan atau Teh Widya atau yang lain mau menambahkan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.